Ayah dan anak menghabiskan waktu bersama dengan menyenangkan. Sampai puyeng hahaha. Kamu pulang duluan ya, ayah mau ada kesibukan lah. Oke ya, aku tunggu di rumah ya. Si anak pun pulang duluan ke rumahnya. Tapi anehnya si bapak sudah ada di rumah. Lah, bapak kok ada di rumah sih? Makannya udah siap. Selagi makan si anak nerima telepon. Nah maaf bapak, bakal lama ini pulangnya ya. Aku terbangun di tengah malam karena mendengar suara ibu memanggil namaku dari arah dapur. Sambil menahan rasa kantuk yang berat, aku pun berjalan keluar dari kamar. Tiba-tiba, ada yang membekapku dari belakang. Ternyata, itu ibuku. Jangan ke dapur. Ibu juga mendengar suara itu dari tadi. Rina, bangun nak. Tolong ibu nak. Si Andre mau maling duit di suatu rumah. Penghuninya lagi tidur. Tolong, aku sudah tidak kuat lagi. Tolong! Kamu siapa? Itu nanti aja, sekarang harus bawa ibumu ke rumah sakit. Si Andre pun membawanya ke rumah sakit dengan sepedanya dan menunggu kabar dari dokter. Silakan, pasien sudah bisa diajak bicara. Kamu siapa? Tapi makasih udah bawa aku ke rumah sakit. Maaf, tadinya aku mau maling tapi aku tidak tega lihat ibu batuk-batuk. Daripada kamu maling, mendingan kamu nikah aja sama anak aku. Lalu mereka pun menikah dan menjadi keluarga yang bahagia. Raka duduk di bangku paling belakang. Anak paling males, paling sering tidur di kelas, dan dia sangat menyukai si Rinjani, cewek tercantik di kelas. Setiap hari Raka suka curi-curi pandang, tapi anehnya Rinjani nggak pernah ngomong sepatah kata pun ke dia. Bahkan kalau Raka sapa, Rinjani cuma senyum doang terus pergi. Keesokan harinya Raka sangat cemas karena Rinjani belum juga datang. Raka pun menanyakannya kepada guru, dan setelah mendengar jawaban guru, Raka pun terkejut. Ternyata Rinjani adalah siswi yang sudah meninggal 1 tahun yang lalu, tapi arwahnya masih ada di kelas itu. Ibu selalu melarang Rina membuka satu kamar di rumah. Katanya itu bukan tempat untuk Rina. Rina nurut selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari Rina nekat membuka pintunya. Di dalamnya cuma ada foto-foto. Tapi semua foto itu adalah Rina dengan wajah yang berbeda-beda. Dan di salah satu foto ada tulisan yang membuat Rina terkejut. Itu kan mobil papa. Bukannya papa lagi di kantor. Yuta, ada apa? Mio, kamu di sini dulu ya. Feelingku nggak enak. Hah? Papa selingkuh? Beliin iPhone 16 dong, Om. Ada syaratnya, senengin om dulu dong. Ih, Om nakal. Jadi gini kerjaan papa. Pantesan papa pelit banget. Udah aku rekam. Aku bakal aduin ke mama. Mama, Yuta udah pulang, ganti baju Gi, habis itu makan. Mah, tadi Yuta lihat papa makan sama cewek di kafe. Papa selingkuh, Ma, aku ada buktinya di HP, biar aku tunjukin ya. Gak perlu, dan jangan kamu singgung lagi soal itu. Jangan sampai papamu tahu kalau mama sudah tahu. Loh, kok mama kayak gitu? Mama gak peduli papa selingkuh. Mama sudah tahu papamu selingkuh. Lah, jadi mama kok diam aja? Harusnya mama marahin papa. Kalau mama marah, papa langsung menceraikan mama gimana? Terus kalau kita berdua diusir dari sini, kita makan apa, Yuta? Ada benarnya juga, tapi aku gak bakal diam aja. Mio mana sih? Yuta! Aman. Astagfirullah, hampir aja. Hampir aja. Jangan-jangan. Mama. Ya Allah, lindungilah anak hamba ya Allah. Makasih ya Ma, udah doain aku. Kenapa? Kenapa liatnya gitu? Sakura, kamu jangan berpakaian begitu dong keluar rumah. Memangnya kenapa? Suka-suka aku dong. Sok suci. Ih. Hai, halo. Kamu cantik banget. Boleh kenalan nggak? Ada tempat makanan yang enak loh. Ayo ke sana. Kamu itu lucu juga ya ternyata. Iya dong, kalau nggak lucu kamu pasti bosan kan? Ya enggak lah sayang. Tiap diajak bertemu, Taiga selalu menghindar. Apa jangan-jangan dia mau menghindari tanggung jawab ya? Apa ini? Apa maksudnya ini? Bagaimana nasibku? Ada yang ngintip kita tuh. Hei kamu, berhenti. Kamu ngapain ngintip kami? Aku cuman... Kamu mau ikutan? Emang boleh? Boleh banget. Wah, makasih. Bukan di situ tempatnya. Terus di mana?
Anak cowok ini mau pergi camping pas ibunya lagi sakit parah. Dia udah mau berangkat nih dan busnya tuh udah nungguin. Tapi tiba-tiba ibunya nggak ngebolehin dia pergi. Dan ibunya bilang pokoknya anaknya ini nggak boleh berangkat. Akhirnya bus itu pergi dan anak ini jadi kesel banget. Dia langsung mau nyamperin ke kamar ibunya, mau marah-marah. Tapi ternyata ibunya yang sakit parah itu dari tadi udah meninggal, guys. Jadi yang tadi itu arwah ibunya. Dan besoknya ada berita kalau bus yang harusnya dia naikin itu ternyata kecelakaan. Anak ini jadi selamat karena arwah ibunya ngelindungin dia. Hei Tak, kamu gak belajar? Emangnya ada apa? Hari ini kan ujian. Ujian? Sudah siap semuanya? Belum, Pak. Kenapa? Mau pipis dulu? Ya udah cepat. Sudah bisa dimulai ujiannya? Belum, Pak. Kenapa? Mau dulu? Ya udah cepat. Kita mulai ya ujiannya. Tunggu dulu, Pak. Ada apa lagi sih, Tak? Ingin lagi? Tunggu kamu di situ. Udah ya, sekarang nggak ada alasan lagi. Paket. Paket? Atas nama Yuta? Iya betul, saya Yuta. Silahkan, ini paketnya. Wah, makasih. Tak, kotak. Ada apa, Yut? Lihat paket aku gak? Nggak lihat, Yut. Gawat. Emang isinya apaan? Ular. Ular? Halo Bobby, mau mainan nggak? Oh nggak mau ya? Kalau es krim? Loh, itu anak siapa? Si Bobby, anaknya Bu Butet, tetangga kita. Tadi nitipin dia ke aku, tapi kayaknya dia nggak suka deh sama aku. Ya udah, kalau gitu sini biar aku aja yang jagain. Wah, makasih banyak ya. Ya udah, tolong jagain ya. Aku mau masak dulu bentar. Aduh Lisa, terima kasih banyak ya udah jagain si Bobby. Dia pasti rewel banget ya. Enggak kok Bu Butet, santai aja. Saya juga suka kok ada dia. Jadi rumah jadi rame. Oke lah. Ya udah, dia mana sekarang? Oh bentar ya Bu. Tadi sih lagi dijagain sama suami saya. Devan, Bobby mana? Ih lucunya. Ayo Tak, minum obat dulu. Gak mau, biar cepat sembuh Tak. Gak mau, nanti gak sembuh-sembuh loh Tak. Pokoknya gak mau. Mau ya diminum obatnya? Wow. Iya mau. Ya udah nih minum. Mau lagi. Udah. Giliran sama suster aja malah minta nambah. Lu bisa main gak sih Mbak? Kalah mulu ini mah. Udah lu pulang aja sana. Besok kita mabar lagi ya. Kak, gawat Kak. Gendut kecelakaan Kak. Hah? Kok bisa sih? Nggak tahu Kak. Tadi Mama dapat info kalau gendut ketabrak. Ini juga Molly sedih banget Kak. Ya ampun. Yaudah. Yuk kita ke rumah sakit yuk. Permisi Sus, apakah ada pasien yang bernama gendut Blackpink? Oh, pasien yang baru masuk itu ya, Kak? Ini, Kak, ruangannya ada di VIP nomor 185, Kak. Oh gitu ya Sus. Makasih ya Sus. Loh Pak Dokter kok di sini? Kenapa nggak masuk? Jadi tadi saya ingin memberikan suntik kepada pasien bernama Gendut, tapi saya tidak berani karena ada bodyguardnya. Hah? Bodyguard? Andi terlihat kesal saat mau makan siang di kelas. Isinya hanya nasi putih dan satu telur ceplok yang agak gosong. Setiap hari, ayah selalu membawakan bekal yang sama. Aku bosan. Bel pulang berbunyi, Andi pulang ke rumah. Habis nak. Ayah, beli saja di luar. Jangan masak kalau tidak bisa. Lalu Andi pergi dan masuk ke kamarnya. Suatu hari, Andi pulang lebih awal. Ia mengintip ke dapur. Ia melihat ayahnya sedang makan. Piring ayahnya hanya berisi kerupuk dan sisa-sisa kerak nasi. Andi yang melihatnya merasa sedih. Maafkan aku, ayah.